melihat bukti kasih-Mu, menderita ketikanku. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu selamatkanku, hidup menyatakan sekali lagi telah kami dengan Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ketikanku. Dengan darah-Mu ya Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, hidup menyatakan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Amin Bapak Ibu. Ya, waktu Eva gabungan semalam saya katakan harusnya kematian Tuhan itu menyingkirkan keraguan kita, apakah Tuhan mengasihi kita atau tidak. Seharusnya pengorbanan Tuhan menyingkirkan keraguan kita, apakah Tuhan akan setia kepada kita atau tidak. Ternyata banyak di antara kita membuat kematian Tuhan tidak cukup untuk membuang jauh keraguan kita akan kasih Tuhan. Kita masih terus selalu ragu, tidak yakin, sungguhkah Tuhan mengasihi aku. Untuk itu hari ini memperingati kematian Tuhan, ya bukan Paskah ya, datang perjamuan kudus. Marilah kita merenungkan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Amin. Tidak ada lagi yang lebih baik yang bisa diberikan Tuhan kepada saudara dan saya selain anaknya yang dikasihi, selain darahnya sebagai tebusan, sebagai nyawanya sebagai ganti nyawa kita. Tidak ada yang lebih baik dari itu Bapak Ibu. Untuk itu mari kita merenungkan betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa besar, betapa lebar, betapa tingginya kasih Tuhan kepada kita. Amin. Saudara percaya Tuhan mengasihi saudara? Coba salam kanan kiri, katakan Tuhan mengasihimu juga. Yes. Katakan Tuhan Yesus baik. Pakai semangat katakan Tuhan Yesus baik. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus baik. Yes. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya tahu ada yang mengalami pergumulan yang luar biasa, tapi dia tetap berkata luar biasa. Jadilah seperti imanmu. Puji nama Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan yang menuntut kedewasaan saudara. Udah gak serem ya? Yang sedikit keras, tapi ini menyehatkan. Sedikit pahit, tapi ini penuh dengan vitamin. Amin. Ayo yang mau katakan amin. Amin. Saudara harus dewasa menyikapi firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini salah satunya adalah pengalaman hidup kami, pengalaman hidup pribadi yang dituangkan dalam bentuk firman Tuhan ini. Bukan untuk menghakimi saudara,
bukan untuk melemahkan saudara, hanya untuk mengubah cara pandang kita, bagaimana hidup kita supaya selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Saudara siap belajar firman Tuhan? Ya, firman Tuhan ini panjang. Saya minta tolong kepada Roh Kudus supaya menolong saya untuk menyelesaikan khotbah ini dengan waktu yang ada. Mari kita buka kitab kita dalam Roma 8 ayat 31. Ya, bagi saya ini enak. Pengajaran ini enak bagi saya. Cuma kita harus berpikir positif supaya ini menjadi pembelajaran yang positif bagi kita. Oke, kita baca firman Tuhan ini dengan keras, dengan semangat. 2, 3, ini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan dan pada semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini firman Tuhan yang sering kita hafalkan, menjadi ayat sakti dalam hidup kita. Dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi tantangan, kita yakin Tuhan di pihak kita. Ya. Padahal di sini saudara lupa kata jika Allah di pihak kita. Kalau jika itu kan pasti kalau jika nanti Tuhan hujan. Kira-kira kata jika ini sebuah kepastian kan? Bukan, ini sebuah pertimbangan, sebuah situasi, sebuah keadaan yang bisa iya dan bisa tidak. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Jika iya, jika Allah di pihak kita. Tapi jika Allah ternyata tidak di pihak kita, semua akan menjadi lawan kita. Yang mengerti katakan amin. Amin. Tidur, yakinkan dulu. Benarkah Allah di pihak kita? Jangan sembrono. Jangan sembarangan kita mengatakan bahwa Tuhan di pihak kita. Belum tentu, Bapak Ibu. Karena banyak orang dalam hidupnya ingin memimpin Tuhan, bukan dipimpin oleh Tuhan. Hanya orang-orang yang mau dipimpin oleh Tuhan, Allah ada di pihak mereka. Tetapi bagi orang-orang yang mau memimpin Tuhan, belum tentu Tuhan ada bersama dengan mereka. Yang mengerti katakan amin. Pelan-pelan. Kita sebagai orang percaya sering berkata, Pak, saya sudah melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan saya. Oke, itu baik. Tapi pertanyaannya, sebagai apa kita libatkan Tuhan? Sebagai penonton kah? Hanya sebagai konsultan kah untuk tempat bertanya? Sebagai seorang penjaga kah? Kalau kita berbahaya, Tuhan harus jaga saya. Itu kayak kita maksud melibatkan Tuhan. Sebagai penolong kah? Di mana kita waktu susah kita harapkan Tuhan ada menolong kita. Sebagai penghibur kah? Ketika kita sedih kita harapkan Tuhan menghibur kita. Sebagai apa kita melibatkan Tuhan dalam hidup ini? Ini menjadi pertanyaan. Bukan kita melibatkan atau tidak yang menjadi penting. Sebagai apa kita libatkan Tuhan dalam hidup ini? Hanya sebagai pembantu kah? Atau sebagai Tuhan di dalam hidup ini? Oke, kita merasa kita sudah melibatkan Tuhan. Pertanyaan yang paling mendasar, sungguhkah Tuhan mau terlibat dalam hidupmu? Ya, ini pertanyaan harus kita jawab. Saya sudah berdoa, Pak. Saya mengundang Tuhan setiap hari dalam hidup saya. Usaha saya sebelum dibuka, saya undang hamba Tuhan untuk mendoakan usaha saya ini. Saya libatkan Tuhan, Pak. Pertanyaan saya, apakah Tuhan sungguh mau terlibat dalam hidupmu? Ini menjadi pertanyaan supaya kita pada akhirnya tidak kecewa. Kok begini? Kenapa jadi begini hidupku? Kita
Apakah kita melibatkan Tuhan hanya sebagai tabib di saat kita sakit, setelah itu goodbye? Kita nggak ada melibatkan Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ini kita tangkap bulan-bulan, kita telan bulan-bulan, seolah-olah Tuhan pasti ada di pihak kita. Tuhan pasti tidak melawan kita, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti membela kita. Ya, tidak lupakan ada kata jika, belum tentu. Ya, pada akhirnya banyak orang kecewa dengan Tuhan, marah dengan Tuhan. Tuhan merasa Tuhan lepas tangan, Tuhan tak ikut campur tangan, seolah-olah Tuhan tutup mata, Tuhan tutup telinga, Tuhan tak peduli apa yang terjadi. Kita sering bertanya, di mana Tuhan? Seolah-olah Tuhan tidak memihak kita. Biarlah firman Tuhan yang akan saya buka sebentar lagi menerangkan kepada kita bahwa Tuhan belum tentu di pihak kita. 1 Samuel 4 ayat yang pertama. Lagi-lagi saya berdoa dalam hati, saudara mendapatkan sebuah kehidupan dari firman Tuhan. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek, ayat 2. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukul kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Mungkin sebagai orang Israel, kita akan bertanya, di manakah Tuhan Allah Israel? Bukankah Allah di pihak kita? Bukankah kita melibatkan Tuhan dalam peperangan ini? Bukankah Tuhan yang menyuruh kita maju untuk berperang melawan orang Filistin? Kemana Tuhan? Kenapa hari ini kita gagal? Kenapa hari ini kita kalah? Banyak yang mati, banyak orang, Bapak Ibu, bukan sedikit. Ayat 3. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Biasanya menang, kenapa kali ini kalah? Dan yang lebih sialnya, para tua-tua mengatakan Tuhan yang membuat mereka kalah. Kenapa hari ini gagal Tuhan? Kenapa hari ini jatuh sakit? Kenapa hari ini anak-anakku berontak? Kenapa hari ini anakku gagal mengikuti ujian? Kenapa? Semua pertanyaan kita kenapa? Kenapa Tuhan? Seolah-olah semua berpulang kepada Tuhan dan semua menjadi tanggung jawab Tuhan. Ayat 4. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam. Lihat, lagi-lagi mereka ingin melibatkan Tuhan. Disuruh orang ke Silo mengangkat tabut Tuhan, tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang sebagai lambang dari kehadiran Tuhan. Biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dalam peperangan ini. Yang bersemayam di atas para kerub, kedua anak Eli, imam besar Eli yang berkuasa pada hari ini, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Nah, kira-kira dengan cerita seperti ini, yang semula mereka kalah, mati 4.000 orang. Menurut penerawangan saudara, menurut prediksi saudara, dengan adanya tabut Tuhan di tengah-tengah orang Israel, harusnya mereka menang atau kalah? Kalau kita suka berdoa, kita mengundang hadirat Tuhan dalam hidup kita, harusnya kita berhasil atau gagal? Kita lihat ayat 10. Apa yang terjadi? Kita baca bersama 2, 3, iya. Lalu berperang
Filistin, sehingga orang Israel terpukul tangan. Mereka melarikan diri masing-masing bagaimana. Amat besar kekalahan itu dari pihak Israel. Semakin mereka undang Tuhan, semakin kalah, semakin besar kekalahan mereka. Di manakah Tuhan? Adilkah Tuhan? Kurang saktikah Tuhan? Ini yang menjadi gambaran hidup kita dalam hidup sehari-hari. Seolah-olah kalau kita sudah undang Tuhan, Tuhan wajib melakukan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Makanya pertanyaannya kan, betul kita sudah melibatkan Tuhan, tapi sejauh mana kita libatkan Tuhan? Sebatas mana kita libatkan Tuhan? Sebagai apakah kita libatkan Tuhan dalam hidup ini? Itu yang menjadi pertanyaan Bapak. Sebelum ada takut Tuhan hanya 4.000 yang meninggal, tapi setelah ada takut Tuhan malah 30.000 orang yang meninggal. Kekalahannya semakin besar, kekalahannya semakin telak. Dari sini kita boleh belajar bahwa dalam hidup ini ternyata hanya melibatkan Tuhan dalam hidup ini ternyata nggak cukup, Bapak. Nggak cukup. Kita sering mengundang hamba Tuhan untuk mendoakan usaha kita. Kita libatkan Tuhan, ternyata itu nggak cukup. Bukan saya katakan mendoakan usaha itu nggak perlu. Bukan saya katakan doa-doa hamba Tuhan itu kurang sakti. Tapi mari hari ini kita sadar, kita evaluasi cara berpikir kita, kita ubah konsep berpikir kita dalam hidup Tuhan. Bahwa melibatkan Tuhan bukan 1000% bahwa Tuhan harus melakukan apa yang kita doakan. Selama ini kita hanya melihat Tuhan sebagai penolong, tapi kadang kita lupa bahwa Dia adalah Tuhan atas hidup kita, yang berkuasa atas hidup kita, yang berdaulat menentukan apa yang terjadi dalam hidup kita. Dia Tuhan, jangan lupakan itu. Dia Tuhan pemilik hidup kita. Dia berhak menentukan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Tidak semerta-merta Bapak Ibu kita bisa atur Tuhan dengan iman kita. Ini pelajaran penting harus kita ambil. Kita boleh beriman memindahkan banyak gunung persoalan dalam hidup ini, tapi bukan berarti dengan iman itu kita atur-atur Tuhan. Ini loh Tuhan yang terbaik, harusnya begini loh Tuhan. Apa susahnya kali ini memberkati aku Tuhan? Kita mulai ajaib. Kita mulai kurang ajar dengan Tuhan. Jangan berdalih dengan doa seolah-olah Tuhan wajib tunduk dengan doa kita. Aku kan sudah berdoa, jadi Tuhan harus tunduk dalam permohonan. Saya sering katakan di tempat ini dengan kawan-kawan pengerja, iman terbesar dalam berkristenan bukanlah iman yang bisa memindahkan gunung. Iman yang terbesar dalam berkristenan adalah di mana kita sepakat dengan keputusan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka kita harus berdoa, Tuhan, apa yang Kau pandang baik, lakukanlah dalam hidupku. Itu iman terbesar. Biar Tuhan yang atur hidup kita. Kadang kita susah membedakan antara iman dengan nekat. Sebelum kita keluar rumah, kita berdoa, Tuhan, aku mau pergi kerja. Waktu tinggal 5 menit lagi masuk kerja, kalau aku terlambat. Aku beriman Tuhan, keluar dari rumah aku sehat sampai dengan selamat. Amin. Begitu saya keluar rumah, saya lari 200 belum satu. Bisa melewati terowongan 200. Mau? Bukan berarti saya berdoa, tapi Tuhan harus selamatkan saya
bisa Bapak Ibu, gak bisa. Waktu evangelisasi bulan lalu juga Gembala pembina kita Bapak Dodi pernah bersaksi di sini kan, bagaimana Pak Dodi mendoakan usaha kami, usaha saya yang coba menanamkan kentang, minjam uang ke bank untuk nanam kentang. Saya berdoa, sudah, saya beriman sangat, apa saja yang dikerjakan Tuhan berhasil dan beruntung. Tuhan membuat aku naik bukan turun menjadi kepala bukan menjadi ekor. Pinjam, tanam, kerja keras merawat, berhasil, gagal. Ini Bapak Ibu kita harus mengerti. Kita harus mengerti keadaan ini supaya kita tidak mudah kecewa dan menolak Tuhan. Bukan saya nggak kerja, saya kerja. Nah ini firman yang sangat mengerikan bagi saya. Saya baru baca lagi ini. Udah lama saya baca. Mengerikan sekali. Ayo kita buka Yesaya 30 ayat 1. Di pengalaman hidup saya, gak bisa bedakan mana iman, mana nekat. Yang tadi itu bukan iman, itu nekat. Gak tahu nanam kentang, coba-coba nanam kentang, minjam dulu itu modal. Gak setuju istri saya lanjutkan saja, setuju gak setuju pokoknya teket pinjam. Ini kepala keluarga, kepala keluarga. Ini ngeri ya. Saya bertobat. Ini karena pengalaman pribadi saya bagikan. Celakalah anak-anak pemberontak. Siapa itu anak-anak pemberontak? Demikian firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripada. Saya pikir pemberontak itu sengaja tidak melakukan firman Tuhan. Saya bohong, saya cina, saya dusta, saya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang firman Tuhan. Saya pikir hanya itu yang dimaksud dengan memberontak. Ternyata firman Tuhan ini ada kata celaka. Celaka pula. Anak-anak yang memberontak. Kapan kita memberontak kepada Tuhan? Pada saat saudara dan saya melakukan suatu rancangan yang bukan berasal daripada Tuhan. Ini lebih hebat lagi. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ayat 2. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Fir'aun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Apa yang disampaikan Tuhan melalui 2 ayat ini? Engkau tidak meminta keputusanku yang kau laksanakan bukan rancanganku. Kau gak bisa atur. Kalau kau kerjakan apa yang menjadi rancanganmu, itu bukan tanggung jawabku. Tapi kalau yang kau lakukan adalah rancanganku, aku akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rancangan itu. Yang mengerti katakan amin. Ini Bapak Ibu, kita ini banyak rancangan dalam hidup, dan kita libatkan Tuhan dalam berencana. 1 kali, 2 kali Tuhan tolong kita. Oke, aku ikuti rencanamu kali ini, kata Tuhan, karena aku ingin menolongmu. Lakukanlah, aku berkati apa yang kau lakukan. Tapi kalau terus begitu, lama-lama tanpa kita sadari kita atur Tuhan dengan rencana kita, seolah-olah kita tahu yang terbaik untuk hidup kita ini apa. Lama-lama Tuhan merasa yang menjadi hamba itu siapa, yang menjadi Tuhan siapa. Lama-lama kau tidak pernah bertanya kepadamu apa yang harus kau lakukan. Jangankan untuk hal-hal yang penting, untuk masuk ke sebuah persekutuan pun kau harus tanya kepada aku, kata Tuhan. Bayangkan, itu hal sepele, hal yang mudah untuk bergabung dalam sebuah hubungan, untuk bergabung dalam sebuah gereja.
yang bukan oleh rohku. Kau memberontak, kata Tuhan. Hari-hari ini orang edan karena banyak gereja suka-suka pindah gereja sana sini, pindah gereja A, B, C, D. Yang penting saya suka, Pak. Pertanyaannya, Tuhan suka nggak kau pindah gereja? Tanya Tuhan nggak? Udah tanya Tuhan, Pak. Dari 10 gereja yang ku jalani semua ku tanya Tuhan, Pak. Jadi maksudmu Tuhan mau bergereja di 10 gereja? Iya, Pak. Yang 9 kemarin Tuhan silap, Pak. Silap Tuhan itu. Kayaknya gereja yang ke-10 ini, Pak, yang pas sama aku. Bukan apa kita suka, Tuhan suka enggak? Makanya kadang saya sedih. Ada orang yang tinggalkan pelayanan. Oke, kau nyaman, tapi Tuhan nyaman enggak dengan keputusanmu? Tanya Tuhan. Kalau tanya Tuhan, Tuhan akan berkata kau di situ. Nah, mungkin kita diberitakan Tuhan untuk pergi 10 gereja. Nah, mungkin Bapak Ibu. Hanya untuk masuk persekutuan harus oleh dorongan Roh Kudus. Kalau kita ada dalam sebuah persekutuan, ada maksud Tuhan di situ, ada keinginan Tuhan di situ. Kita masuk bukan karena keinginan kita masuk bukan karena tujuan kita, ada tujuan Tuhan di situ. Di situ pengajarannya kurang baik dengan kehadiranmu. Kau harus luruskan pengajaran di situ. Mungkin itu maksud Tuhan. Di gereja itu kurang ada doa. Dengan kau ada di situ, bangunlah roh doa di gereja itu. Bukan suka-suka kesana kemari. Saya pun suka gereja di Medan Plaza. Kenapa saya tak gereja di sana? Saya pun suka melayani Sumatera Islam. Saya punya kapasitas. Maaf kalau saya sombong. Tapi bukan untuk kepentinganku aku melayani, untuk kepentingan Tuhan, Bapak Ibu. Sekalipun saya dikata-katai di belakang, saya tetap setia melayani Tuhan. Ini saking bodohnya saya menurut orang, saya ikut aja kata Tuhan. Gak mudah, Bapak Ibu. Tuhan gak bisa dibodohin seperti ini. Sampai kapan kita atur Tuhan dengan rencana kita? Gak bisa. Hanya Tuhan. Apa yang harus kau lakukan? Tanya Tuhan. Anak muda jangan sembarangan pilih jodoh. Sudah saya doakan, Pak. Bukan masalahnya didoakan atau enggak. Kalau kau berdoa, apa kata Tuhan? Itu yang paling penting. Kata Tuhan enggak, Pak, bukan dia. Lalu kenapa harus sama dia? Udah terlanjur cinta, Pak. Tiba-tiba berumah tangga, keluarganya berantakan, nyalahin Tuhan. Kenapa kau beri dia Tuhan? Dia bukan Tuhan musuh. Tuhan musuh. Ini Bapak Ibu, mari kita dewasa menyikapi ini. Tuhan marah sebenarnya. Sedikit-sedikit kita merasa melibatkan Tuhan, seolah-olah Tuhan harus tunduk dengan iman kita. Tak boleh. Yang kau lakukan bukan rancanganku. Kalau yang kau lakukan rancanganku, aku pasti bertanggung jawab terhadap rancangan itu. Rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan. Amsal 19 ayat 20. Ini Bapak, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan ini, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Apa nasihatnya? Ayat 21, kita baca bersama. 2-3 iya. Banyaklah rancangan di hati manusia, katakan amin. Supaya kita tidak pahit sama Tuhan. Aku memang punya rencana Tuhan, tapi bila rencanamu yang terlaksana dalam nama Tuhan Yesus. Ini Bapak Ibu.
Kita sering buat rencana kita anggap baik bagi kita. Kita anggap ini adalah jalan yang benar, yang paling benar untuk meningkatkan kehidupan kita. Setelah kita susun rencana, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong berkati rencanaku ini. Please Tuhan, tolong berkati rencanaku ini. Lalu dalam benak kita, karena kita sudah berdoa, karena kita sudah beriman, usaha ini harus sukses, usaha ini harus berhasil. Lalu pertanyaannya, yang menjadi Tuhan atau dia? Yang menjadi Tuhan itu kita atau dia? Harus sukses, harus berhasil, harus beri. Oke, bukan saya katakan kita salah mendoakan. Apa saja yang kau kerjakan berhasil dan beruntung, itu selalu doa yang saya lepaskan di tempat ini. Oke, itu baik. Itu kata-kata berkat harus dilepaskan. Tapi ketika hidup kita sepertinya tidak diberkati Tuhan, yang harus kita mengerti bahwa Dialah Tuhan yang berhak memutuskan segala sesuatu apa yang harus terjadi dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Jangan ada perlawanan, jangan ada persungutan, jangan ada kata-kata tidak setuju. Masih ada yang mau pindah gereja di tempat ini? Sama nih Pak, pendetanya bisa diatur. Di sini udah kecil itu pendetanya, gak bisa diatur dengan pendeta. Sana ini apa? Gereja Pak, diongkosin sama pendetanya. Saudara tahu nggak? Ada jemaat yang diongkosin pendetanya ke gereja? Gak tahu kan? Dikasih bulanan sama pendetanya. Nih, sebulan untuk dana mau pergi ke gereja. Bayangkan, bayangkan, di mana pengorbanannya? Mau tahu nggak gereja mana? Kasih tahu nggak? Enak, makanya pindahlah ke sana. Enak Pak pendetanya, cuma puji-puji aja Pak. Kalau kami salah tetap dipuji Pak. Mau jadi apa di sana? Pak dokter itu suka kali membuka kalau salah dikasih tahu salah Pak. Itu pun bukan orang tua itu. Kita gak sadar bahwa kita ditempatkan di gereja ini ada rencana Tuhan atas hidupmu di gereja. Bukan rencanamu Bapak Ibu. Tuhan gak perlu rencana, gak mepet, gak sebanding rencanamu dengan rencana Tuhan. Gak semepet. Jangan kita sembarang nyari persekutuan. Tanya sama Tuhan, harus dengan dorongan roh. Iya Pak, saya nyaman di sana. Pertanyaannya, Tuhan nyaman gak? Yang penting bisa melayani Pak di sana. Tuhan suruh gak kamu melayani di sana? Saya pun bisa begitu. Saya tinggalkan gereja ini, kenapa rupanya? Saya melayani di Medan, kenapa rupanya? Sama-sama pelayanan. Tapi apa itu yang Tuhan mau? Hidupku ini melakukan apa yang Ku mau, apa yang Tuhan mau. Enak di Medan, apalagi di provinsi, gaji PNS besar-besar. Kalau jabatan seperti saya sekarang ini belasan juta tunjangan daerahnya, udah cukup bagi kami. Tapi apa itu yang Tuhan mau, sekalipun aku mau? Kita sering berdalih. Sudah saya doakan Pak, damai Pak, damai. Pokoknya damai. Janji Pak, ini yang terakhir, gereja yang terakhir, janji. Damai saya tinggalkan. Di hadapan manusia kita bisa berdebat. Gak cocok tuh. Pak dokter itu begini, di hadapan manusia pun bisa. Beradu argumen bisa. Tapi nanti di hadapan Tuhan bagaimana? Matius 7:21-23 Tuhan berkata, bukan semua orang memanggil Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Lalu hamba Tuhan berkata, orang melayani di mimbar berkata, Tuhan, bukankah aku bernubuat namamu, demi namamu? Tuhan bertanya, kamu siapa?
Jangan Bapak Ibu. Jangan kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, mereka dianggap berontak kepada Tuhan. Kita sering berkata kita melibatkan Tuhan. Pokoknya Pak, aku udah berdoa, udah lapor kepada Tuhan apa yang aku lakukan sepanjang hari ini dan aku kerjakan. Kita lupa bertanya kepada Tuhan, apa mau Tuhan hari ini harus kita kerjakan. Itu yang banyak dilakukan oleh Kristen hari-hari ini. Sehingga ketika mereka gagal, mereka kecewa dan mulai kepahitan dengan Tuhan. Mereka nggak sanggup membayangkan apa yang sedang terjadi. Mereka pahit kepada Tuhan. Ketahuilah hal ini Bapak Ibu, sebagai pemilik kehidupan kita, Tuhan itu punya rencana atas hidup kita. Sebagai pemilik kehidupan kita, Tuhan punya rencana atas saudara dan saya. Jika seseorang menciptakan sebuah benda, maka di dalam pikirannya dia sudah tahu untuk apa benda itu akan digunakan. Jika seseorang membeli sebuah benda ke toko, di dalam pikirannya dia sudah tahu akan kupakai sebagai apa benda ini, makanya aku beli. Di dalam pikiran Tuhan ketika dia menciptakan saudara dan saya, Tuhan sudah punya rencana atas hidup kita, mau jadi apa hidup kita. Ketika Tuhan menebus kita dengan darahnya, dengan nyawanya, dibeli kita dengan lunas, Tuhan sudah tahu dalam pikirannya mau dipakai sebagai apa kita di dunia ini. Tuhan sudah punya rencana. Tapi masalahnya kita juga punya rencana. Yang menjadi masalah, kita tak pernah peduli dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Yang selalu kita pikirkan, yang selalu kita lakukan, bagaimana dengan rencana kita atas hidup kita. Padahal jelas Yesaya 55 ayat 8, ayat yang sangat sering kita dengar. Ini dasar bahwa Tuhan punya rencana. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Rencanaku bukan rencanamu. Artinya aku punya rencana, engkau punya rencana, kata Tuhan. Yang mana mau kau lakukan, pilih. Kita sibuk dengan rencana kita, kita sibuk dengan kemauan kita, kita sibuk dengan pemikiran kita, seolah-olah kita tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita abaikan rencana Tuhan, bahkan kita tidak pernah sekali bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan, apa yang menjadi rencana dalam hidup. Kita hidup semau kita saja. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Pahamilah saudara, bukan saudara saja yang punya rencana, Tuhan juga punya rencana. Kita bukan dilarang untuk membuat rencana, bukan. Tapi apapun rencana kita, tetap izinkan Tuhan yang memutuskan rencana siapakah yang terlaksana. Amin. Izinkan Tuhan, Engkau yang berkuasa Tuhan. Ini rencanaku, dan Kau punya rencana Tuhan. Apapun yang Kau putuskan dalam hidupku Tuhan, aku sepakat Tuhan. Sekalipun itu kurasa tidak baik bagiku. Halo, amin Bapak Ibu. Ini memang benar. Tapi pengalaman hidup seperti ini banyak membuat orang kecewa dengan Tuhan, karena mereka nggak sanggup menerima kenyataan. Udah berdoa Pak, udah melayani Tuhan Pak, udah saya puasakan Pak, kok yang begini Pak terjadi Pak. Kita anggap rencana kita itu selalu lebih baik daripada rencana Tuhan. Kenapa kita beranggapan begitu? Rencana kita selalu lebih baik dari rencana Tuhan, karena kita belum tahu hasil akhir dari rencana Tuhan.
Kita hanya melihat prosesnya berliku-liku, prosesnya naik turun terlalu berat. Kalau kita tahu hasilnya, Tuhan berkata, seperti tinggi langit dari bumi, rancanganku dari rancanganmu, jalanku dari jalanmu, tidak jauh. Rancangan Tuhan itu tinggi, rancangan Tuhan itu besar. Amin. Kalau sampai hari ini hidupmu tidak besar, mungkin kau banyak habiskan waktu hidupmu untuk hidup di luar rencana Tuhan. Tantang ini Bapak Ibu. Kalau memang rencana Tuhan besar atas hidupku, kenapa hidupku gak besar-besar sampai hari ini? Mungkin sisa waktumu, masa-masa hidupmu, kau habiskan hidup di luar rencana Tuhan. Makanya hidupmu gak besar sampai hari ini. Ini bukan sebuah penghakiman Bapak Ibu, ini sebuah ajakan. Mari kita masuk dalam rencana Tuhan, karena rencana Tuhan itu pasti lebih besar daripada rencana kita. Ini sebuah ajakan, bukan untuk mematahkan semangatmu Bapak Ibu. Rancangan Tuhan itu tinggi. Tuhan tak pernah buat rancangan yang kecil bagi kita. Kalau kita tahu apa yang menjadi rencana Tuhan hari ini, saya percaya kita akan cepat-cepat buat rencana kita ke tong sampah. Saya yakin. Kalau hari ini kita tahu apa yang menjadi rencana Tuhan bagi hidup kita, dengan segera kita akan rembukan kertas itu. Semua yang berisi rencana kita ke tong sampah kita buang. Karena ternyata rencanaku sampah dibandingkan rencana Tuhan. Cari tahu, tanya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Belum terlambat, kita masih hidup sampai hari ini. Jangan pernah ragu buang rencanamu ke tong sampah, karena rencana Tuhan jauh lebih mulia daripada rencana kita. Jadi tidak cukup hanya melibatkan Tuhan. Pernahkah kita merenung apa jadinya hidup kita kalau semua rencana kita dikabulkan oleh Tuhan? Kita pernah merenung enggak? Apa jadinya hidup kita sekarang ini kalau semua keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan? Saya yakin kita hari ini gak gereja di sini. Saya yakin. Kalau apa saja yang kita minta berhasil, beruntung, kita naik menjadi kepala bukan menjadi ego. Kita gak pernah turun, gak pernah gagal. Saya yakin kita semua sudah jadi hari ini. Gak ada lagi yang memuji Tuhan. Saya yakin. Hari ini setelah kita merenung, kita bersyukur, untung dulu Tuhan tidak kabulkan semua permohonan. Kalau tidak, kita tidak tahu hari ini kita akan jadi apa. Itu membuktikan bahwa pandangan kita sempit, pemahaman kita terbatas. Sedangkan pandangan Tuhan itu luas, tidak terjangkau. Pemahaman Tuhan itu tidak terbatas. Yang menjadi masalah pada diri Tuhan begini: kalau memang Tuhan tahu bahwa rencana yang terbaik dalam hidup kita, kenapa Tuhan gak laksanakan rencananya? Yang menjadi masalah begini Bapak Ibu, saudara dengan saya diciptakan dengan kehendak bebas. Tuhan gak bisa maksakan rencananya kasih hidup kita. Hari ini ku berhadapkan kepadamu berkat dan untuk pilihlah kata Tuhan. Hari ini ku berhadapkan rancanganku dan rancangan, pilihlah kata Tuhan. Sekalipun Tuhan tahu rancangan yang terbaik, Tuhan tak bisa maksakan pada kita, karena kita punya kehendak bebas untuk memilih. Tuhan menghargai kehendak bebas kita. Jadi bagaimana caranya supaya hidup kita ini diberkati? Hidup kita ini berkemenangan, dan hal selalu di pihak kita. Tidak cukup melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Ada satu hal yang penting harus kita lakukan. Akan saya berikan dengan cerita ini supaya kita mengerti.
Kenapa gak cukup hanya melibatkan Tuhan? Banyak orang Kristen mengundang Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Banyak orang Kristen melibatkan Tuhan dalam pernikahan. Tapi tahukah saudara, hari ini perceraian di kalangan keluarga Kristen itu sangat mengkhawatirkan. Kalau dulu sangat jarang orang Kristen bercerai, hanya orang beragama lain. Tapi hari ini agama lain dan agama Kristen sama banyak perceraiannya. Bahkan di kantong-kantong Kristen pun perceraian banyak sekali terjadi. Dan yang lebih mengkhawatirkan, dari sekian orang yang bercerai itu, banyak hamba Tuhan yang bercerai. Bayangkan, mengundang Tuhan, melibatkan Tuhan dalam keluarga, tapi hancur juga. Saudara bisa bayangkan gak kalau seorang hamba Tuhan bercerai? Saudara bayangkan gak kalau seorang gembala bercerai? Lalu tiba-tiba jemaatnya mengalami pergumulan dalam rumah tangga, dan mereka datang kepada gembalanya untuk kesulitan dalam rumah tangga. Kira-kira yang menjadi nasihat gembalanya kepada jemaatnya apa? Bisa bayangkan gak? Apakah berani pendetanya berkata, ikuti teladan saya? Wah, bukankah tiba-tiba jemaat seperti dapat durian runtuh? Kalau pendetaku bercerai, aku bisa bercerai. Mau jadi apa? Makanya doakan keluarga kami waktu itu. Kami ini masih muda. Saya 17 tahun. Kok ketawanya tidak kali ya? Bisa bayangkan gak kalau hamba Tuhan yang bercerai? Aduh, jauh bilang. Apa kamu jadi bilang? Apa? Mau nasihat apa diberi kepada jemaatnya? Jangan coba-coba orang yang bercerai. Tak mungkin dikatakan ikuti teladan saya. Bukankah kita semua mengundang Yesus dalam pernikahan kita? Betul enggak? Maka kita diberkati di gereja. Kita berdua setiap hari kita undang Yesus. Tapi kenapa dalam perahu rumah tangga kita membuat menenggelamkan perahu rumah tangga kita, Bapak? Saya teringat dengan kejadian perkawinan di Kana. Apakah ada Tuhan Yesus di perkawinan itu? Saudara sudah dengar kan pernikahan di Kana kan? Yang dimana Tuhan merubah air menjadi anggur. Ingat ya, supaya kita nggak buka lagi ayatnya. Itu Yohanes 2 ya. Yesus ada di situ. Yesus terlibat di situ. Tapi yang menjadi kunci keberhasilan pernikahan di Kana bukan hanya karena Yesus ada di situ. Memang mengundang Yesus dalam sebuah pernikahan itu baik, tapi saudara harus mengerti itu baru awal. Tidak cukup hanya mengundang Yesus, itu baru langkah awal. Jangan pikir kalau kita sudah undang Yesus akan rumah tangga kita. Masih ingat bagaimana Maria datang kepada Yesus? Yesus berkata, apa mau ibu, waktuku belum tiba. Lalu Maria tidak menyerah. Maria berkata kepada Patrobas di situ, apapun yang dikatakannya lakukan. Menurut saya menjadi kunci ini, apapun yang dikatakan lakukan. Bukan hanya kehadiran Yesus. Yesus boleh hadir kalau para pelayan itu tidak melakukan apa yang dilakukan Yesus. Tidak selamat pernikahan. Ketika Yesus melihat Patrobas sudah mulai bingung, Patrobas sudah mulai berbisik-bisik, mereka kehabisan anggur. Itu sebuah aib yang besar. Gak boleh dalam pernikahan di Israel, gak boleh itu kamu gak mendapat anggur pantang, gak boleh. Ini akan menjadi aib seumur hidup. Anggur sudah habis. Yang menjadi kunci
Yesus berkata kepada para pelayan-pelayan itu, ambil semua pelayan itu, isilah dengan air. Kalau saudara di situ sebagai pengkhotbah, saudara lakukan nggak apa yang dikatakan Yesus? Jangan lupa, waktu Yesus berkata begitu, belum ada mujizat yang pernah dilakukan Yesus. Malah di perkawinan itu mujizat pertama yang dilakukan Tuhan. Yesus belum terkenal, Yesus belum pernah melakukan apa-apa. Tiba-tiba ada satu orang yang berkata kepada kita para pengkhotbah, isi tempayan pembasuhan kaki itu dengan air. Lalu bagaimana muka para pelayan yang melihat Yesus? Siapa orang ini? Mau apa dia dari kita? Kita sudah bingung begini, masa disuruh air, ngisi air? Siapa dia? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini menjadi kunci keberhasilan di tengah-tengah keluarga ini. Para pelayan itu bukan hanya mengisi tempayan dengan air, firman Tuhan berkata mereka mengisi tempayan itu dengan air sampai bermudah. Mungkin kalau kita pada saat itu menjadi pengkhotbah, brokoli habis. Satu waktu aja kita bikin. Udah, apa lagi? Mau apa lagi? Apalagi kita pengkhotbah yang punya pengalaman ya. Siapa Yesus? Dan yang lebih mengerikan lagi, perintah kedua. Setelah isi tempayan diisi dengan air sampai penuh, apa dikatakan Yesus? Bawalah kepada pemimpin pesta, cedoklah itu dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mikir, yang harus dibawa itu anggur bukan air. Kenapa cak ini? Penuh risiko ini. Yesus belum terkenal pada waktu itu. Kalau yang pertama, oke lah Yesus kami taat karena gak ada resikonya. Apalah resikonya isi tempayan sama air, oke lah kami boleh lah kerjakan ini, gak ada resiko. Tapi sekali ini kau suruh kami memberi kepada pemimpin pesta. Sadar gak bro? Ini air bukan anggur. Tapi lagi-lagi para pelayan mau memberikan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kalau Yesus mengatakan itu ketika dia baru bangkitkan Lazarus dari antara orang mati, sih, no problem. Pelayan-pelayan akan berkata, Yesus nggak ke drum aja, cukup tempayan drum dong drum. Karena dia tahu Yesus sudah bangkitkan orang mati, pasti mujizat nih, pasti keren nih. Berat saudara melakukan itu. Berat melakukan apa yang Yesus perintahkan, karena Yesus bukan siapa-siapa pada waktu itu. Tapi itu pun tetap mereka lakukan. Di sini kita belajar Bapak Ibu, tidak cukup hanya mengundang Yesus dalam hidup kita, tidak cukup hanya mengundang Yesus dalam usaha kita, tidak cukup hanya mengundang Yesus dalam keluarga kita. Kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Yesus, kalau hidup kita tidak diperintah oleh Yesus, maka tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Sekalipun ada Yesus dalam kehidupan kita, kalau Yesus tidak memerintah dalam hidup kita, kita hanya beragama kepada Yesus. Kita tidak ada bedanya dengan agama lain. Tapi menjadi beda antara kita dengan orang lain, penganut-penganut agama lain. Yesus bukan hanya kita libatkan dalam hidup kita, tapi apapun yang dikatakan Yesus dalam hidup kita, kita lakukan itu dengan setia. Itulah yang membedakan perkawinan di Kana dengan perkawinan yang lain. Jangan jadikan hidup kita hanya sebatas agama, Bapak Ibu.
Melibatkan Tuhan itu memang harus, tapi melibatkannya sebagai apa? Libatkanlah Dia sebagai Tuhan, sebagai Tuhan yang memegang penuh kendali atas hidup kita. Libatkanlah Dia sebagai Tuhan yang memerintah di dalam hidup kita. Apa saja yang dikatakan Tuhan Yesus, kita lakukan dengan setia. Karena tahukah saudara, kita ini domba di hadapan Tuhan. Domba itu lemah, domba itu bodoh, domba itu tidak berdaya. Makanya domba membutuhkan pertolongan, makanya domba membutuhkan perlindungan, makanya domba itu butuh dipimpin oleh gembalanya. Kita ini lemah di hadapan Tuhan. Kita sering pimpin diri kita sendiri, bahkan kita coba pimpin Tuhan di jalan kita. Bahkan kita nggak tahu apa 5 menit lagi terjadi dalam hidup kita, kita nggak tahu. Apa terjadi 30 menit lagi setelah pulang dari sini, kita nggak tahu. Kita coba pimpin Tuhan dengan rencana-rencana kita. Tapi Tuhan sebelum segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita sudah tahu. Adalah keharusan bagi kita sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Sudah keharusan bagi kita untuk memberi diri kita dipimpin oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Dalam pelajaran ini berhasil mengikat imanmu Bapak Ibu, sehingga kau berkata seperti Ayub dengan telanjang, aku pergi, aku datang ke dunia ini, dan dengan telanjang pulang aku pergi meninggalkan dunia ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan kita seperti Yesus. Bapa, kalau boleh namun karena cawan ini dari Bapa, tapi bukan kehendakku Bapa, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Yang mengerti katakan amin. Kita bangkit berdiri, kita persiapkan diri kita untuk menikmati roti dan anggur sebagai persekutuan kita dengan